bagaikan candu ingin terus ku. Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oh iya bosku, kita kan pernah tuh ngomongin salah satu YouTuber yang melakukan prank dengan cara membagikan sembako yang ternyata berisi sampah dan batu. Nah, beberapa hari yang lalu nih, YouTuber tersebut sudah tertangkap loh bosku. Tapi ada kabar yang tidak mengenakan nih, sebab pasalnya YouTuber tersebut ternyata mengalami pembulian di dalam lapas. Tentunya apa yang diperbuat YouTuber tersebut memang salah ya bosku, tapi tetap saja kita tidak boleh melakukan tindakan yang sama buruknya dengan yang dilakukan si pelaku. Semoga segera ada titik terang dari YouTuber tersebut ya, sehingga dia bisa menjalani masa hukuman dengan tenang tanpa bulian. Nah, seperti biasa nih, kita akan mulai saja market review kita hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dengan episode Halu. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Di antara walau itu. Seperti biasa nih bosku, kita mulai saja langsung dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang turun dari sebelumnya minus 870k menjadi minus 20.500k. Kemudian ada dari US Change in Manufacture Payrolls yang turun dari sebelumnya minus 34k menjadi minus 1.330k. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 4,4% menjadi 14,7%. Kemudian kita akan beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT PP Property Tbk atau PPRO yang mencatat pendapatan pra penjualan atau marketing sales sebanyak 263 miliar rupiah sepanjang kuartal 1 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Piridam Pharma Tbk atau PYFA yang membukukan pertumbuhan signifikan dari pos laba tahun berjalan menjadi 4,37 miliar rupiah. Realisasi angka tersebut tumbuh 131,55% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1,88 miliar rupiah dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Tivico Fiber Indonesia Tbk atau TFCO yang mencatat penjualan sebesar 189,02 juta US dollar hingga periode 31 Desember 2019 turun dari penjualan 228,09 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, IHSG ditutup melemah 11 poin atau 0,25% menjadi 4.597. Sektor industri dasar dan keuangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 812 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini nih bosku. Cerita hari ini akan kita mulai dari Halu. Bagaikan kisah cinta layangan, tarik ulur menjadi sebuah sensasi tersendiri. Para negosiator Cina dan Amerika berjanji untuk menciptakan situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi kedua negara khususnya dalam hal mengimplementasikan kesepakatan perdagangan bilateral dan terus meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan kesehatan nih bosku. Wakil Perdana Menteri Cina Liu He telah berbicara kepada Robert Lighthizer dan Steven Mnuchin melalui telepon pada hari Jumat kemarin dan hasilnya mereka juga sepakat untuk menjaga komunikasi. Amerika dan Cina sepakat beberapa hal yaitu dalam perlindungan kekayaan intelektual, Cina berjanji untuk meningkatkan perlindungan dan menegakkan hukum di bidang rahasia perdagangan, farmasi dan penjualan produk palsu melalui internet. Cina juga akan menerbitkan pedoman kerja dan laporan hasil implementasi dalam kurun waktu triwulan serta akan memberikan rencana tindakan. Dalam hal perdagangan makanan dan barang pertanian, Cina akan mengimpor berbagai produk pertanian dan makanan dari Amerika nih bosku. Dalam hal perluasan perdagangan, Cina juga akan membeli setidaknya 200 miliar dolar barang dan layanan tambahan dari Amerika dari tahun 2020 hingga 2021. Sejauh ini pembelian dari Cina terhadap Amerika masih ketinggalan karena target sebelumnya adalah 76,7 miliar dolar di tahun pertama, namun apa daya akibat virus sehingga hal tersebut belum dapat terrealisasi.
Sejauh ini beberapa pembelian sedang dilakukan. Minggu lalu, Cina membeli 6 kargo kacang kedelai dan lebih dari 600.000 ton jagung. Tidak hanya itu saja, Cina juga telah mencabut pembatasan pada berbagai impor pertanian Amerika termasuk daging sapi dan unggas. Namun tampaknya lagi. Hanya beberapa jam ketika kedua negara baik Cina dan Amerika mengatakan mereka akan terus maju, Presiden Trump mengatakan bahwa dirinya sedang berpikir apakah akan mengakhiri kesepakatan perdagangan antara Amerika dan Cina tahap 1 yang sudah disepakati atau tidak. Trump mengatakan bahwa dirinya merasakan sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang dirinya lakukan selama ini. Dirinya merasa terpecah belah. Bahasa gaulnya sedang galau sehingga belum bisa memutuskan apapun untuk saat ini. Mari kita berharap nih bosku bahwa kebijaksanaan dapat mengalahkan keegoisan di saat wabah seperti ini. Kemudian cerita selanjutnya hadir dari yang dinanti pekan ini nih bosku. Cukup banyak yang dapat kita perhatikan pada pekan ini. Dari dalam negeri, kita tentu akan menantikan data mengenai current account balance yang diikuti dengan data ekspor dan import yang akan memberikan informasi mengenai trade balance. Dari data ekonomi luar negeri yang dapat kita nantikan pekan ini adalah data dari Amerika yang akan mengeluarkan data inflasi yang kami perkirakan mengalami penurunan diikuti dengan PPI Final Demand yang kami perkirakan juga mengalami penurunan. Tidak hanya itu saja, data initial jobless claims dan continuing claims juga akan keluar. Namun tampaknya pelaku pasar juga akan mengabaikan data ini meskipun data ini cukup menjadi perhatian. Empire Manufacturing dan Industrial Production juga diperkirakan akan mengalami penurunan termasuk retail sales. Beralih kepada Eropa, para pelaku pasar dan investor diperkirakan akan menanti data mengenai industrial production diikuti dengan unemployment. Dari wilayah Asia sendiri, data ekonomi Cina akan menjadi kunci utama saat ini. Cina akan mengeluarkan data-data ekonomi mengenai PPI dan CPI serta industrial production yang diikuti dengan retail sales. Data Cina saat ini mungkin tidak terlalu buruk karena saat ini mereka sedang terfokus dengan fase pemulihan nih bosku. Dari Jepang justru akan menjadi sesuatu yang sangat dinantikan karena mereka akan menerbitkan data pertumbuhan ekonomi. Data tertiary industri akan mengalami perhatian utama setelah pertumbuhan ekonomi di Jepang. Sejauh ini selain Cina, data ekonomi akan mengalami tekanan pekan ini. Namun sejauh mana pelaku pasar dan investor dapat menerimanya, sejauh itu pula penurunan dapat ditoleransi. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dan ditradingkan pada level 4.561 hingga 4.649. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Excel, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari UNTR. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini nih bosku. Yang pertama ada dari ADI atau PT Adikarya Persero Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 515 dan tingkat probabilitas sebesar 44%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 475 dan tingkat probabilitas sebesar 38%. Kemudian yang kedua ada dari PTRO atau PT Petrosi Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1325 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Mengobati rindu ruai dalam sunyi, ku sendiri meratapi perasaan yang tak juadi. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Antara